Untuk root cause problem solving, sebetulnya kata-kata ini dibagi menjadi dua, yaitu root cause dan problem solving. Akar masalahnya apa? Setelah kita dapatkan akar masalah, maka selanjutnya problem solving. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Untuk root cause, kebanyakan dari kita melakukan root cause itu hanya dua level. Sedangkan pada kenyataannya root cause itu harus digali sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa menjawab lagi itu kenapa. Ketika kita tidak bisa menjawab lagi itu kenapa, maka itulah sebetulnya akar masalah. Makanya di dalam root cause itu, coba kita lihat di sini, root cause, masalah katakanlah tadi apa? Di kinerjanya. Masalahnya katakanlah untuk gangguan tinggi, gangguan distribusi tinggi, yaitu sebesar 13 kali. Ketika kita dapatkan gangguan distribusi tinggi 13 kali, maka kita buatkan analisanya, yaitu bagaimana secara teknisnya, bagaimana secara non teknisnya, diuraikan. Mengapa gangguan tinggi? Gangguan tinggi ini kemungkinan disebabkan karena secara teknis, katakanlah gangguan itu tinggi disebabkan karena standar dari material rendah, standarnya rendah. Barang yang dipasang itu adalah barang yang mutunya, kualitasnya rendah. Atau apalagi, secara teknis, katakanlah untuk gangguan pemeliharaan dilakukan manual misalnya. Ini contoh saja. Terus yang non teknis apa? Uraikan lagi secara non teknis. Misalnya non teknis, gangguan disebabkan karena non teknis itu apa? Contoh, katakanlah apa gangguan non teknis itu? Jadi gangguan non teknis itulah gangguan yang disebabkan karena bukan karena peralatan. Contohnya adalah manusia, manajemen itu, tidak care, not care terhadap gangguan distribusi, Terusnya metode pemeliharaan, ini masih manual misalnya, masih manual Artinya kalau ingat dikerjakan, tidak ingat tidak dikerjakan, setelah kita dapatkan ini, uraikan lagi, Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Gitu. Ketika kita sudah tidak bisa menjawab lagi ini kenapa, ini yang disebut dengan root cause. Ketika kalian sudah tidak bisa menjawab lagi mengapa dan mengapa, maka langkah selanjutnya inilah kita sebut dengan akar permasalahan. Yang disebut dengan level ini level 1, ini level 2, ini level 3, level 4. Kalau kemungkinan, kalau ada lagi, ini bisa level 5.
di sini. Ya. Ketika kalian tidak bisa menjawab lagi dan saya sebut tadi sebagai root cause-nya, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kalian membuat yang namanya problem solving. Oke. Nah, untuk problem solving saya akan menjelaskan sebagai berikut. Untuk root cause problem solving tadi sudah kita temukan step 1, step 2, ya, 3, 4, dan 5. Ketika kita mendapatkan ya root cause pada level 4, ya, pada level 4 ini, maka langkah selanjutnya adalah kita buatkan yang namanya problem solving. Ya, problem solving. Jadi terhadap masalah yang ada di 4 ini, kira-kira penyelesaiannya apa? Gitu. Nanti kami akan contohkan ya beberapa root cause problem solving yang berkaitan dengan analisa gangguan distribusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara teori dulu ya, bahwa untuk root cause ya, ketika kita punya root cause, ini kita hapus dulu.